Pembacaan dari kitab pertama Makabe. Pada waktu itu, Raja Antios menjelajahi wilayah pegunungan Persia. Didengarnya kabar bahwa Elymais, sebuah kota di negeri Persia, termasyhur karena kekayaan perak dan emas. Lagi pula di kota itu ada sebuah kuil yang sangat kaya, karena di sana disimpan alat-alat perang emas serta baju baja dan senjata yang ditinggalkan Alexander, putra Filipus, Raja Makedonia, yang mula-mula menjadi raja atas orang-orang Yunani. Maka Antiochus pergi ke sana dan berusaha merebut kota itu serta menjarahnya. Tetapi ia tidak berhasil, karena maksudnya ketahuan oleh penduduk kota itu. Mereka memberikan perlawanan kepada raja, sehingga ia melarikan diri dari situ dan dengan menyesal mau kembali ke kota Babel. Kemudian datanglah seseorang di daerah Persia memberitahu raja bahwa bala tentaranya yang memasuki negeri Yudea sudah dipukul mundur. Khususnya Lisias yang berperang dengan bala tentara yang kuat telah dipukul mundur oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bertambah kuat karena senjata, pasukan, dan banyak barang rampasan yang mereka peroleh dari tentara yang sudah mereka kalahkan. Mereka telah membongkar juga patung berhala yang didirikan oleh raja di atas mezbah di Yerusalem. Mereka telah memagari bait suci dengan tembok-tembok tinggi seperti dahulu. Demikian pula hanya dengan Bet-Sur, salah satu kota raja. Mendengar berita itu, maka tercenganlah raja dan sangat kacau pikirannya. Ia merebahkan diri dari ranjang dan jatuh sakit karena sakit hati. Sebab semuanya tidak terjadi sebagaimana diinginkannya. Berhari-hari raja berbaring di ranjangnya dan terus-menerus dihinggapi kemurungan besar. Ketika merasa akan meninggal, dipanggilnya semua sahabatnya, lalu dikatakannya kepada mereka, "Tidur sudah lenyap dari mataku, dan hatiku hancur karena kemaksulan." Maka dalam hati aku berkata, betapa besar keimpitan dan kemalangan yang menimpa diriku sekarang ini. Padahal aku ini selalu murah hati dan tercinta dalam kekuasaanku. Tetapi teringatlah aku sekarang akan segala kejahatan yang telah kuperbuat terhadap Yerusalem dengan mengambil perkakas perak dan emas yang ada di kota itu dan dengan menyuruh menumpas penduduk Yerusalem dengan sewenang-wenang. Sekarang aku menjadi insaf bahwa semuanya itulah sebabnya aku ditimpa malapetaka ini. Sungguh aku sekarang jatuh binasa di negeri orang asing dengan amat sedih hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi." Refren, "Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Sebab musuhku telah mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Engkau menghardik bangsa-bangsa
dan telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Refren, Ya Tuhan, aku bergembira atas kemenangan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali gambaran kebangkitan ini menjadi gambaran duniawi kita. Artinya tentu kita mengharapkan segala sesuatu yang menggembirakan, yang menyenangkan dalam hidup, dan itu terjadi dalam kebangkitan. Boleh kita memiliki persepsi yang demikian, tetapi saya yakin Yesus hari ini mengatakan kepada kita bahwa kebangkitan jauh melampaui itu. Kerajaan surga itu jauh melampaui apa yang kita bayangkan, dan dari situlah sebenarnya manusia, ciptaan ini menemukan kepenuhannya. Maka Injil hari ini, saudari-saudaraku yang terkasih, memberikan kepada kita penegasan bahwa kita yang percaya kepada Allah, sungguh percaya kepada Allah yang hidup. Artinya bahwa ketika kita percaya kepada Allah, maka kita menjadi hidup. Hidup yang semacam apa? Atau hidup model apa? Atau hidup yang bagaimana? Kita yakin bahwa hidup adalah sesuatu yang selalu kita dambakan. Bahkan ketika kita sakit pun, kita berharap bahwa kita bisa selamat
bisa sembuh dan kita bisa hidup dengan lebih baik lagi. Maka semoga warta kebangkitan yang diberikan oleh Yesus hari ini semakin meneguhkan kepercayaan kita. Ketika kita percaya kepada Allah, maka di hadapan Allah semua orang akan hidup. Dan hidup itu adalah hidup menuju pada kepenuhan, kesempurnaan, dan kebahagiaan kekal. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.